paling kasih auto itu dan gue itu kadang-kadang ini terus gak ngomong apa-apa ini semari idza tala'atis saroya aminaz zari'u minal Bukhari. Yang atas tadi rawal Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza tala'atis saroya, ini hadis 112. Idza tala'atis saroya, idza ketika tala'at muncul apa as-saroya, bintang saroya, amina maka aman. Siapa az-zari'un, para petani, orang yang menanam. Zari, zaro artinya menanam, zari artinya orang yang menanam. Aman minal aha dari hama, minal aha dari perkara-perkara yang merusak tanaman. Jika muncul bintang saroya, maka petani menjadi aman dari menanam, maka petani menjadi aman dari segala bentuk hama yang menyebabkan tumbuhan itu rusak. Maksudnya ini saroya ini muncul bintang saroya itu adalah ketika masuk musim tanam, yaitu ketika perubahan musim dari musim kemarau, musim kering misalnya, itu musim tanam apa, yaitu musim hujan. Jadi ketika masuk pada musim hujan, ya, kan berganti musim, biasanya itu muncul ada bintang, ya, bintang saroya yang menggantikan, itu yang menunjukkan pergantian musim dari musim penghujan, dari musim tidak hujan menuju musim penghujan. Nah, ketika masuk musim penghujan ini amanlah bagi seorang petani ketika menanam, aman dari hama, aman dari kerusakan yang menyebabkan rusaknya hasil panen. Jadi pada hadis ini kita diajarkan untuk pintar-pintarnya kita sebagai petani untuk melihat musim. Jadi kalau sekarang ini musimnya adalah musim penghujan, maka kita menanam tanaman-tanaman yang tanaman pertanian yang aman, yang membutuhkan banyak air karena musim hujan. Tapi kalau di luar musim penghujan, kita menanam, seorang petani harus menanam tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan banyak air, sehingga hasil pertanian itu tetap jalan dan aman. Misalkan yang tidak butuh banyak air, misalkan ya kayak kebun, di sini ya, kebun dan sebagainya. Kalau musim penghujan, kita baru mulai menanam yang tanaman yang butuh banyak air, misalkan padi, terus sayur-sayuran, misalkan bawang-bawangan itu, dan seterusnya. Ini teorinya begitu dalam syariat. Kalau kita tidak melakukan itu, bisa terjadi atau kerusakan di dalam pertanian yang kita tanami. Hadis riwayat Tabrani. Luar biasa, Nabi mengajarkan kita untuk bercocok tanam dengan melihat kondisi alam, melihat tanda-tanda alam
Ada tanda-tanda alam, kapan harus bercocok tanam, kapan harus tidak, dan seterusnya. Itu hadis nomor 112. Kemudian hadis berikutnya yang saya pendek-pendek 103. Idza tannat udunu ahad, idza tannat udunu ahadikum falyadhkurni. Idza ketika tannat bengung yang tinggi gitu ya. Apa yang bengung? Udunu ahadikum, telinga salah satu di antara kalian. Falyadhkurni, maka sebutlah atau ingatlah siapa ahadukum ini terhadap saya. Wal yusolli alayya, dan bacakan sholawat siapa ahadukum alayya kepadaku. Wal yakul, dan ucapkan dzakarallahu man dzakaroni fi khairin. Dzakaro mengingat, mengingat siapa Allah man terhadap orang, dzakaroni yang telah mengingat siapa orang ini terhadap saya, fi khairin dengan kebaikan. Biasanya dengan kalau menang-menang warung kupingnya ini biasanya kalau dari seperti masalah kayak gini ya, nggak tahu itu apa tanda-tandanya, apa saya tidak tahu, cuman perintahnya begitu. Dari ini saya lakukan mulai itu ini tiba-tiba kuping ini mendengurin masalah saya Muhammad kayak gini. Walaupun sudah hilang gitu, nggak tahu saya teorinya apa, nggak tahu apa ada bisikan dari setan atau jin lewat saya atau sehingga nggak tahu kalau mendengar apa gitu. Iya, sama kan. Jadi adatnya bagaimana, luar biasa. Ulama-ulama kita mengajarkan tradisi itu sampai seperti itu. Padahal dengan semua saya yakin baru tahu ini kalau ada hadisnya. Gak ada. Ternyata itu ada hadisnya. Jadi kalau tiba-tiba kuping kita itu mendengung, maka sebutlah, bacakan sholawat dan sebut ke telinga kita. Wal yakul, dan mengucapkan, kita mengucapkan dzakarallahu man dzakaroni fi khairin. Rawahu Ibnu Adi an Abi Rafi. Hadis riwayat Ibnu Adi an Abi Rafi, dari sahabat Abi Rafi. Hadis berikutnya, idza aqsa, idza ketika aqsa wahing atau bersin ya bahasa Indonesianya, siapa ahadukum salah satu di antara kalian, falyakul, maka mengucapkan siapa ahadukum alhamdulillahirabbil alamin. Wahing, maka kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian waliyakul, dan berkata lahu bagi ahadukum siapa akhuhu, saudaranya ahadukum, saudaranya atau temannya, au sahibuhu, atau temannya ahadukum, yarhamukallah. Jadi ketika ada seorang wahing, bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ada temannya di sampingnya, maka temannya mengucapkan yarhamukallah. Dan sing wahing mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah
Rabbil Alamin yang menjadi Tuhan seluruh sekalian alam. Terus temannya, tetangganya, temannya yang ada di sampingnya mendengarkan itu, siapapun mendengarkan itu mengucapkan yarhamukallah, yarhamu, semoga mengasihi terhadapmu siapa Allah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul fa idza qala, idza ketika qala berkata, siapa yang berkata akhahu au sahibahu, saudaranya ataupun temannya berkata yarhamukallah, lahu untuk ahadukum, yarhamukallah pada lafaz yarhamukallah atau kalimat yarhamukallah, faliyakul maka mengucapkan siapa ahadukum yahdikumullahu wa yaslihu balakum. Yahdi yang artinya yahdikum, semoga Allah memberikan petunjuk. Yahdi, semoga memberikan petunjuk terhadap kalian siapa Allah. Wa yuslihu balakum, wa yuslihu, dan semoga memberikan kemaslahatan atau kebaikan siapa Allah balakum terhadap segala urusanmu, segala tingkah laku atau urusan-urusan kita atau kondisi kita. Rawahu Abu Daud wa Nasai, hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Jadi ketika kita akos, artinya wahing, akos itu wahing, maka yang wahing itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita memuji Allah karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena bisa wahing. Karena wahing itu adalah yang saya baca ya, dari literatur itu, orang wahing itu karena ada bakteri-bakteri yang masuk menggumpal, bakterinya terkumpul di dalam hidung kita yang tersaring di bulu-bulu yang ada di hidung. Dengan bisa bayangkan Allah menciptakan bulu nang hidung itu, manfaatnya ada pikiran. Manfaatnya lagi tadi kan tidak tahu manfaatnya. Ada bulu nang hidung itu kan api. Agar gara-gara bulu yang di hidung kita sering ukur bulu yang di hidung kita. Ya, dipotong-potong karena ada itu irungi bulunya itu api irungi udah indah nih. Tapi Allah menciptakan itu fungsinya kayak ternyata penting. Fungsinya adalah untuk menyaring bakteri yang masuk melalui hidung terus terkumpul di bulu itu. Karena sudah banyak, akhirnya kering, kita merasakan kering, terus sensitivitas di hidung itu mulai bekerja, kemudian kita wahing. Dalam artinya juga saya baca wahing itu pun kecepatannya sudah diatur sekian kilometer. Wahing itu sekian kilometer. Kalau tidak diatur, maka wahing itu tidak diatur, maksudnya kecepatan dari wahing itu tidak diatur. Dan saya lupa berapa kilometer lah wahing. Tidak diatur. Kalau Allah kalau kecepatannya 100 km kan bisa saja 100 km per detik itu nanti mengganggu pada struktur otak kita, mengganggu, terjadi pergeseran. Makanya
meskipun wahyu itu pun kecepatan wahyu kita itu diatur sekian kilometer per detik, dan nggak diatur pun itu struktur otak kita ini tergeser karena melalui hidung saraf yang ada di sini merespon karena banyaknya bakteri, akhirnya sensitivitasnya meningkat, akhirnya wahyu itu pun diatur kecepatannya sekian detik per kilometer, kecepatannya sekian kilometer per detik. Kalau tidak diatur begitu, ini yang terjadi pergeseran karena saking kuatnya mungkin ya wahyunya itu akan terjadi pergeseran pada struktur rongga ada di otak kita sampai saat menurutnya Allah mengatur segala sesuatunya. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah karena itu sudah bentuk rasa syukur kita. Karena para kekasih-kekasihnya Allah itu kalau disuruh doa itu rasa-rasa. Kenapa? Karena kita ini tanpa meminta itu sudah diberi semuanya, kenikmatan menghirup, kenikmatan melihat, kenikmatan merasakan, kenikmatan Allah dan sebagainya. Nanti kasih-kasih Allah itu dan dulu itu kadang-kadang begini, ini terus gak ngomong-ngomong, ini mari sebagai menggugurkan sebagai bentuk kewajiban doa untuk Allah. Karena sudah terlalu banyak Allah memberikan sekian macam kenikmatan sehingga para kasih-kasih Allah itu lesi jaluk mana isi dan kakek sendiri jaluk akhir sampai masalah wahyu itu diatur ya, diatur wahyu ya, hal yang terkecil yang mungkin tidak kita pikirkan itu diatur sama Allah. Maka makanya ada hadis malam yashkur ala ni'ami malam yasbir ala bala'i falyatul qawman siwa'i falyakhruj tahtal ardi was samai, yang artinya malam yashkur ala ni'ami, barang siapa yang tidak mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, walam yasbir ala bala'i, dan tidak mampu bersabar atas ujian-ujian yang telah aku berikan, falyatul qawman siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku. Falyakhruj tahtal ardi was samai, maka dipersilakan bagi kalian untuk pindah dari kolom langit dan kolom bumi. Kalau dia pindah nang dia itu